Halo pemirsa setia manhwa, selamat datang di channel Kaizenzu, channel yang membahas alur cerita berbagai manhwa terbaru dan terupdate. Melanjutkan chapter sebelumnya, kali ini Shadow sudah sampai di kota sesuai dengan janjinya dengan Wang Meng. Setelah sampai, Shadow langsung ditanya oleh An Yu mengenai masalah Song Fei. "Bos, apakah Anda mengetahui bahwa Anda membunuh Song Fei?" Mendengar pertanyaan itu, Shadow menjawab dengan tegas bahwa memang dirinya yang membunuh Song Fei. An Yu lalu memberitahu bahwa mereka sudah menyelidiki kasus ini. "Terus terang saja, kami telah melakukan penyelidikan mendalam soal ini. Bos, Anda memang salah satu tersangka utama kami. Tapi kami juga tahu bahwa Song Fei dan Jiang Li memang berniat jahat padamu, dan perusahaan Da Jiang juga telah menangkap banyak pemain, menyiksa mereka dan memaksa mereka bekerja. Kau membunuh dua orang itu secara teknis bisa dikatakan sebagai pembelaan diri." Namun Shadow tidak sepolos itu. Shadow berpikir bahwa karena mereka tidak bisa menyelidiki identitas dirinya, mereka memutuskan untuk tetap bekerja sama dengan dirinya. "Di kehidupan sebelumnya, saat bekerja sama dengan pihak resmi aku tidak punya blacklist, tapi di kehidupan ini, aku langsung membunuh Song Fei dan Jiang Li, mungkin akan membawa sedikit perubahan. Mari kita lihat seberapa besar perubahan yang dapat dibawa oleh kelahiran diriku pada God Forsaken game ini." Shadow lalu menjual semua item dan skill book pada mereka karena mereka pasti membutuhkan itu walaupun mereka dari pemerintahan. Shadow lalu mengeluarkan semua item yang akan dijual pada mereka. Melihat semua itu, party Wang Meng sangat terkejut. Astaga, item platinum, skill book platinum. Apakah dia membunuh bos platinum pertama kali? Tapi aneh, tidak ada pengumuman global. Namun dengan kerendahan hati Shadow hanya menjawab, "Lumayan, karena ketemu beberapa treasure chest, Xiaoxue tahu kok aku mendapatkan skill book tingkat jade." Xiaoxue lalu menjawab bahwa itu benar, tapi kamu mendapatkan item platinum sekaligus, dan kamu masih sebut itu lumayan. Melihat pembicaraan itu, Little Black cemburu karena wanita Yisue dipanggil Xiaoxue, sedangkan jika dia dipanggil Xiaohei arti naksir itu berarti si hitam. Shadow lalu menggoda Little Black dengan berkata, "Kalau gak mau dipanggil Xiaohei, ya panggil saja Xiaoheizi yang artinya si hitam kecil." Mendengar itu, Little Black sambil marah tetapi malu-malu juga menyuruh untuk tetap memanggil dirinya Xiaohei saja. Melihat itu, Wang Meng heran karena wanita sangat sulit untuk dimengerti. Melihat item-item yang dikeluarkan Shadow, An Yu sangat kagum karena dirinya mati-matian ngalahin satu bos silver, sedangkan Shadow dengan santai membuka treasure chest tingkat jade. Shadow lalu mulai menghitung semua item dan skill book yang dia jual pada An Yu. Shadow lalu memberitahu bahwa 26 item totalnya 26.000 saja, karena dia sudah memberikan diskon. Mendengar harga yang sangat mahal, Wang Meng sampai terkejut dan shock berat, namun dia lebih kaget lagi karena An Yu langsung menyetujui itu tanpa menawar. Namun menurut An Yu, harga ini sudah cukup adil, dan An Yu juga sekalian membayar hutang Xiaoxue dan Wang Meng. Setelah transaksi selesai, Shadow mengatakan bahwa Kapten An Yu memang yang keren dan tegas di antara para wanita. Mendengar pujian itu, An Yu sampai tertawa. Shadow lalu memikirkan pengeluaran An Yu yang cukup besar kali ini, bahkan untuk pemerintahan kota Jianghai, ini adalah pengeluaran yang besar, tapi keuntungan yang didapat oleh pihak pemerintahan melebihi jumlah uang ini. Lagi pula dengan item dan skill book ini, pemerintahan kota Jianghai akan memiliki banyak tim yang bisa berkembang lebih cepat dari yang lain. Semakin kuat pemerintah, di masa depan bisa menghindari banyak masalah yang tidak perlu, bahkan bisa mendapatkan keuntungan dalam konfrontasi internasional. Karena urusan ini sudah selesai, An Yu mulai membahas hal lain, yaitu mengajak Shadow untuk ikut dalam misi penyelamatan, karena di perusahaan Da Jiang, ada beberapa pemain yang ditahan. An Yu dan timnya berencana untuk menyelamatkan mereka. Menanggapi ajakan itu, Shadow berpikir apakah mereka ingin membersihkan namaku karena sudah membunuh Song Fei. Tetapi Shadow memilih untuk menolak ajakan itu, namun Shadow memberikan mereka satu informasi penting. "Dugaan kalian tidak salah, memang benar aku yang membunuh mereka berdua dengan kekuatan dalam game. Selama level di game God Forsaken sampai ke level 10, maka bisa mengorbankan lifespan dan membawa kekuatan dari game ke dunia nyata." Mendengar itu, tentu Wang Meng dan An Yu cukup terkejut.
Shadow lalu menyuruh mereka untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin jika sudah mengerti arti dari semua ini. An Yu lalu menyimpulkan bahwa alasan perusahaan Daji yang mengumpulkan banyak player adalah agar mereka menjadi yang terkuat dan mempersulit An Yu dan teman-temannya. Shadow lalu beranjak pergi dari sana karena sudah tidak ada urusan lagi dengan mereka. Shadow lalu menghilang dengan sekejap di depan mereka. An Yu lalu memberitahu Wang Meng agar mulai sekarang mereka leveling terpisah, karena level mereka yang tinggi jika melakukan leveling bersama-sama akan sangat tidak efisien. An Yu menyuruh untuk semua fokus ke level 10 terlebih dahulu, dan setelah ini Wang Meng harus melaporkan informasi penting ini. Berpindah ke tengah kota, di mana Shadow sedang membuka lapak informasi bos monster. 30 hari menerima koordinat bos silver, 100 hari menerima koordinasi bos gold. Lalu tiba-tiba ada seorang player yang sebelumnya membantu Daji yang naik level. Shadow, kau masih buka lapak di sini. Nona besar kami akan bilang, asal kau mau membantunya naik level, kau akan diberi 300 juta, plus saham perusahaan Dajiang. Dalam hidup, kesempatan seperti ini bisa ada berapa kali. Aku sarankan kau harus benar-benar menghargainya. Namun Shadow membalas semua itu dengan berkata, apakah kau belum lock out? Belum tahu kalau si Shadow itu sudah membunuh Song Fei dan Dajiang di dunia nyata. Mendengar itu, player itu sangat terkejut dan seakan tidak percaya. Awalnya Jiang Li menawarkan 10 juta supaya Shadow membantunya naik level, tapi Shadow menolak, karena itu aku yang mengambilnya. Tetapi saat aku datang untuk mengambil uang itu, aku malah dipukuli sampai pingsan. Begitu aku sadar, aku sudah berada di ruang bawah tanah. Dan setiap hari dicambuk, disiksa dan dipaksa menipu untuk keuntungan mereka. Tak kusangka Jiang Li sudah dibunuh oleh Shadow, hahaha wanita menyebalkan itu memang pantas mati. Awalnya aku masih menertawakan Shadow, karena bodoh, ternyata yang benar-benar bodoh itu aku. Shadow lalu menghina orang itu sebagai sampah penjilat yang membantu menculik player lain. Player itu lalu memilih untuk segera pergi dari sana karena ketakutan. Shadow membiarkan dia karena nanti pasti akan diurus pihak resmi. Lalu tibalah orang yang menawarkan koordinat bos monster level silver pada Shadow. Scene lalu berpindah di mana ada beberapa player yang kaget karena ada putri dari keluarga Qian Group di dunia nyata, dia adalah Qian Shishi. Mereka lalu memilih untuk menjauh karena Qian Shishi sudah membunuh banyak player dan merebut Livespan mereka. Qian Shishi lalu beranggapan bahwa game ini tidak terlalu susah baginya. Cukup keluar sedikit uang saja sudah bisa beli banyak equipment dan skill, selama kita lebih kuat dari orang lain, tinggal membunuh mereka dan mengambil Livespan mereka. Qian Shishi lalu marah karena game inilah dia ketinggalan pesawat untuk pergi ke Amerika Utara. Dan sedang berpesta pora memuaskan nafsu bersama Marcus Fuker, dan yang lainnya. Tapi malah terjebak di ibu kota Daxia, nggak bisa keluar negeri. Qian Shishi lalu memandangi pria di sekitarnya dan menghina mereka sangat lemah kayak kutu busuk. Qian Shishi lalu menyebut bahwa pria-pria di tempat Tony lebih menarik, Tony itu pria berambut putih ya. Tony lalu memuji Qian Shishi karena memiliki selera yang bagus, karena pria di sana jauh lebih baik. Kami juga lebih unggul dalam urusan itu, urusan itu, apa ya guys ya? Buat yang tahu maksudnya bisa tulis di kolom komentar ya hahaha. Qian Shishi lalu sangat menantikan momen itu sambil malu-malu sampai wajahnya sedikit memerah. Qian Shishi lalu membahas Song Fei yang telah dibunuh orang. Qian Shishi juga mengatakan Sud pernah berhubungan dengan sampah Song Fei itu, tapi baru 1 menit dia sudah keluar hahaha. Katanya orang yang membunuh dia adalah Shadow. Qian Shishi sambil mengeluarkan lidahnya seakan-akan siap untuk menikmati Shadow Wakakak. Meskipun dia pria dari Daxia, tapi bagaimanapun dia yang terkuat saat ini, aku bisa dengan enggan mencoba mengenalnya. Karena si Shadow itu dengan mudah membunuh Song Fei, seharusnya lebih mudah untuk membunuh orang biasa kan, ini kesempatan bagus. 3000 Livespan, mungkin Shadow sekarang tidak tertarik, tapi dia pasti tidak akan menolak Livespan 3000 hari. Dan ternyata Qian Shishi berencana membunuh King Feng yang padahal dia adalah Shadow itu sendiri. Qian Shishi berencana membunuh Qin Feng karena pernah ditolak oleh Qin Feng. Qin Feng, kau akan segera mati. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys sebagai bentuk support buat gua biar selalu semangat buat konten, dan buat yang mau ngasih saran bisa tulis di kolom komentar. See you dan sampai jumpa di video selanjutnya.